lagi dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca renungan kita yang saat ini kita beranjak di kitab Keluaran 1 ayatnya 1 sampai ayat 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Issakhar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi semakin ditindas, semakin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita saat ini, hidup dalam ketakutan. Nas kita pada ayat 10. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Rasa takut sudah pasti dimiliki setiap manusia. Ketakutan bisa muncul oleh karena peristiwa nyata yang sedang dihadapi, dan juga oleh karena pola pikir atau praduga-praduga yang dibangun dalam dirinya sendiri. Rasa takut yang tidak dapat dikelola dengan baik akan memunculkan sikap yang berlebihan, bahkan kerap kali tanpa dasar yang jelas. Kondisi seperti inilah yang sebenarnya dialami oleh penerus Firaun. Di awal kitab Keluaran ini, bangsa Mesir sudah mengalami pergantian kepemimpinan
dan memasuki era yang berbeda. Nampaknya ketidaktahuan penerus Raja Firaun ini yang melatar belakangi munculnya ketakutan dalam dirinya. Seperti janji Allah bahwa di tanah Mesirlah keturunan Israel atau Yakub semakin bertambah banyak. Bertambahnya banyak keturunan Israel ini membuat Firaun mengalami ketakutan mengalami ketakutan di dalam dirinya. Ketakutan yang dibangun dalam dirinya adalah bahwa nantinya Israel justru menjadi musuh dan bergabung dengan sekutu untuk menyerang Mesir. Dengan dasar inilah kemudian dimulai penindasan demi penindasan kepada orang-orang Israel. Penindasan yang dilakukan justru membuat Israel menjadi semakin besar, yang kemudian membuat Firaun mengambil kebijakan membunuh semua anak laki-laki keturunan Israel. Sadar atau tidak, kerap kali kita juga hidup seperti Firaun, yang dimana ketakutan dalam diri kita muncul oleh karena pikiran sendiri. Sebagai contoh, karena ingin melindungi anaknya, tidak jarang orang tua kemudian tanpa disadari bersikap overprotective, yang justru membuat anak menjadi tidak dapat berkembang dengan baik. Malahan anak menjadi pribadi yang manja dan juga menjadi pribadi yang rampuh. Atau bila di tempat kerja, kedatangan pegawai baru yang lebih inovatif, kita merasa ketakutan kalau orang baru itu mengancam kedudukan atau prestasi kita, yang kemudian membuat kita bersikap buruk terhadap pribadi tersebut yang sebenarnya tanpa alasan. Ketakutan yang kita bangun dalam diri tanpa kenyataan menjadikan kita sebagai pribadi yang tidak lagi hidup dalam damai dan memiliki rasa tentram, bahkan situasi yang baik berubah menjadi permusuhan dan hilangnya damai sejahtera di lingkungan tersebut. Oleh sebab itu, mari kita berpikir positif, karena berpikir positif sangatlah perlu dibangun dalam kehidupan kita. Menanggapi setiap perubahan demi perubahan dalam hidup dengan bijak akan semakin membawa kita menjadi pribadi yang semakin bertumbuh. Namun, jika pikiran-pikiran negatif yang kita bangun, maka hidup kita hanya akan terbelenggu dalam penderitaan dan tidak berkembang. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Amin.